Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya dipertemukan di tempat ini, di tempat yang mulia insyaallah, di tempat yang penuh berkah untuk memperingati Isra Mi'raj sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya senantiasa ada dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam mari kita terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, tabi'in, tabi'in serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Raudhatus Shalihah, Ibu Mimi Mirnawati. Yang saya hormati juga Bapak Ketua DKM Bapak Edi Gunawan. Yang saya hormati juga Ketua RW 13 Bapak Nanang Krisna, yang hari ini diwakili oleh Ibu RW. Hadir insyaallah ya. Dan para Ketua RT dan Ketua Majelis Taklim RT 1 sampai RT 8 dan ibu-ibu semuanya yang hadir pada kesempatan hari ini, yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu. Kenapa nggak disebutnya Ustaz? Gak ada bocorannya di sini. Saya dapat bocorannya cuma sampai kepada saya. Tapi masya Allah luar biasa ibu-ibu dan ibu-ibu yang luar biasa. Meskipun saya tahu paham betul hari ini di tempat ini mazhabnya beda-beda. Ada mazhab coklat, ada mazhab hitam, ada mazhab hijau, ada yang biru, putih, semuanya. Warna boleh berbeda-beda, tapi ukhuwah tetap yang utama. Setuju? Insya Allah. Ibu-ibu sebelum hadir ke sini, ada yang beres-beres rumah dulu? Ada yang masak-masak dulu? Ada yang repot-repot dulu? Ada? Ada? Masya Allah. Kalau ada, ini menunjukkan bahwa memang ibu-ibu ini memang hebat-hebat luar biasa. Meskipun di rumah sibuk, banyak pekerjaan, banyak urusan, tetapi insya Allah untuk agenda Majelis Taklim tetap tidak pernah dirubah, tetap diagendakan sehingga hadir ke tempat ini. Boleh saja mungkin di rumah musuh, tetapi insya Allah sudah masuk masjid semuanya glowing tanpa filter. Ya, Masya Allah, luar biasa ini ibu-ibu. Kalah kayak semangat apa-apa ini Ustaz. Tapi insya Allah berawal dari ibu-ibu atau pepatah al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Insya Allah ibu-ibu solehah, apalagi ada di Majelis Taklim Raudhatus Shalihah, insya Allah anak-anaknya pun saleh
salihah. Amin. Allahumma amin. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini kita akan berbicara dua tema yang sekaligus. Meskipun tema utamanya tentang menyambut bulan Ramadan, betul ya? Mana temanya? Oh enggak ada. Oh ini tentang Ramadan, menyambut Ramadan. Pas di momennya Isra Mi'raj. Saya ingin mengambil inspirasi dari satu ayat di surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Apa artinya? Maha suci Allah, asra, alladzi asra, yang telah memperjalankan bi'abdihi hambanya lailan, di malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, alladzi barakna hawlahu, yang kami berkati di sekitarnya, linuriyahu min ayatina, yang kami perlihatkan kepadanya, innahu huwas sami'ul basir, sungguh Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Hadirin rahimakumullah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk ayat ini saya ingin menyampaikan beberapa poin penting saja. Yang pertama, tentang kata subhana. Apa artinya kata subhana? Maha suci Allah. Kalau ada ayat Al-Quran yang diawali dengan kata subhana atau yusabbihu atau sabbaha, ada makna maha suci, maka ada sesuatu yang luar biasa yang terkadang tidak mampu dijangkau oleh akal manusia. Ya. Ini kata subhana, maka maha suci Allah. Bisa dibayangkan bu cerita Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kan perjalanan malam hari. Yang kisahnya insya Allah ibu-ibu semuanya sudah paham. Tapi saya tidak akan masuk ke pembahasan lebih detail tentang prosesnya. Intinya memperjalankan Nabi Muhammad di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Berapa lama? Lailan. Lailan itu apa? Bukan 10 malam, tapi lailan itu hanya sebagian malam saja. Jadi kalau malam itu biasanya berapa jam? Kita misalnya waktu malam itu dari jam berapa? Dari jam 6 1 Jul, maghrib jam 6:04 sampai subuh, berapa jam kira-kira? 8 jam kurang lebih. Diungkapkan dengan kata lailan, maknanya adalah sebagian malam. Sebagian malam, bukan semalam penuh, tapi sebagian malam. Selesai semua tugas dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, kemudian kembali lagi ke rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sebagian malam. Kira-kira masuk akal atau enggak? Masuk akal atau tidak? Untuk kita ibu-ibu termasuk saya, lahirnya di abad 21, bukan ketika Rasulullah hadir. Karena jika kita yang menyaksikan langsung belum tentu beriman, betul? Bu, bayangkan perjalanan jangankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, dari Mekah ke Madinah
dari Madinah ke Mekah, kalau naik bis mungkin ibu-ibu ada yang pernah berangkat umroh atau haji. Berapa jam perjalanan dari Mekah ke Madinah? 8 jam itu plus transit, plus istirahat. Kalau nonstop bisa jadi 5 jam naik bis. 5 jam naik bis. Kalau kira-kira naik unta, kira-kira lebih cepat atau lebih lama? Kalau naik kuda lebih lama juga, betul atau tidak? Sementara waktu itu belum ada kendaraan yang paling canggih kecuali unta atau kuda. Belum ada bis, belum ada pesawat terbang. Makanya wajar pada waktu itu banyak masyarakat yang langsung murtad lagi. Yang imannya lemah langsung murtad, yang imannya lemah langsung goyah. Termasuk awalnya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika ditanya oleh Abu Jahal, ketika mendapatkan informasi ini, Abu Jahal merasa ada angin segar. Nah, ini kesempatan nih buat ngajak lagi Abu Bakar untuk kembali ke jahiliyah, menyembah berhala. Dia datang ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar, bagaimana pendapatmu kalau ada orang yang ngaku-ngaku dalam satu malam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kira-kira kamu percaya atau enggak? Enggak, kata Abu Bakar. Saya enggak percaya. Beneran ya? Benar. Saya enggak percaya. Ya sudah, kalau begitu saya akan tunjukkan orangnya. Ya, saya akan tunjukkan orangnya. Ayo ikutlah Abu Bakar. Apa ikut Abu Jahal? Siapa orang yang ngaku-ngaku sudah melakukan perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam? Kata Abu Jahal begini, Abu Bakar, tuh orangnya yang ngomong melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Siapa? Tuh, Muhammad. Iya, dia sudah ngomong begitu. Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar GPR bu, gak pakai lama, langsung. Oh, kalau yang ngomongnya Muhammad saya percaya. Gitu. Kalau ngomongnya Muhammad saya percaya. Gak pakai mikir, gak pakai logika, tapi langsung diimani oleh Abu Bakar. Makanya Abu Bakar mendapatkan gelar apa? As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Dari situ dia dapat gelar. Ya. Maka ibu-ibu, kalau di zaman hari itu belum masuk akal, tapi hari ini sangat mungkin dengan berbagai macam teknologi, ya, dan dengan berbagai macam teknologi. Dari sini saja, dari Indonesia ke Mekah 13 jam atau 15 jam sampai dengan pesawat yang lebih canggih lagi. Ya, ini teknologi manusia, apalagi teknologi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat mungkin bagi Allah. Makanya di dalam hal ini disebutkan Rasulullah itu naik buruk itu sekali melangkah sejauh mata memandang. Nah, bu, berapa kilo? Kalau ada di Padang, di tempat ya yang nggak ada bangunan, sejauh mata memandang kira-kira berapa kilo? Ya, itulah buruk. Ya, langsung ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa sholat, mengimami seluruh para nabi, para rasul yang diutus. Setelah itu masuk lagi ke Sidratul Muntaha. Di langit pertama ketemu Nabi Adam, di langit kedua ketemu Nabi siapa? 3, 4, 5 terus sampai ke 6, sampai akhirnya ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan perintah apa? Sholat. Itu ceritanya bu. Ya ceritanya. Maka cerita ini memang kalau dilogikakan belum masuk logika, belum masuk akal. Ya, dari perjalanan saja belum masuk akal. Tapi ya kalau kita ukurnya dengan logika yang lebih mendalam, ini sangat mungkin. Hari ini saja kita bisa lebih cepat melakukan perjalanan. Ya, perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan yang lebih canggih. Apalagi ilmu Allah yang canggihnya melebihi kecanggihan ilmu manusia. Makanya
Ini secara logika. Yang keduanya apa? Yang keduanya adalah didasari dengan iman. Makanya awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya, Subhana, Maha Suci Allah. Gak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Makanya Bu, Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj menguatkan kembali kepada kita semuanya tentang apa? Iman, keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama Bu, kata Subhana. Yang kedua, bi'abdihi. Ada kata bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, bi'abdihi. Siapa hamba yang maksud di sini? Nabi, betul ya? Abdihi sini adalah Nabi. Para ulama mencari-cari mengambil hikmah. Kenapa di ayat Al-Quran disebutkannya bi'abdihi, bukan binabihi? Maksudnya Allah yang memperjalankan nabinya, misalnya, memperjalankan rasulnya. Tapi yang diperjalankan itu adalah hambanya. Para ulama mencoba mengambil hikmah. Ternyata pangkat yang paling tinggi di hadapan Allah itu apa? Abdun, hamba. Bukan nabi, bukan rasul, tapi pangkat yang paling tinggi di hadapan Allah, yang dimuliakan oleh Allah itu adalah hambanya. Bukan karena nabinya, bukan rasulnya, tapi hamba, bi'abdihi. Makanya memang luar biasa di Al-Quran menyebutkan kosakata itu betul-betul dengan cara yang tepat. Bi'abdihi, hambanya. Hadirin rahimakumullah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena yang dimuliakan itulah hambanya, maka bagaimana caranya Rasulullah itu dijadikan sebagai hamba yang mulia, yang layak untuk dioleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Caranya adalah ada berbagai peristiwa. Ya, ada berbagai peristiwa sebelum Isra Mi'raj. Di antaranya peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad. Kapan Rasulullah dibelah dadanya? Di dalam sejarah, kalau di dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum itu 2 kali. Pertama ketika dia kecil, 2 kecil yang masih dalam pengasuhan Halimah Sa'diyah. Kemudian yang kedua, ketika Rasulullah sudah dewasa, sudah menjadi nabi sebelum Mi'raj. Ya, jadi sebelum diperjalankan itu Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril, kemudian dibawa ke dekat sumur Zamzam, kemudian di tempat itulah Rasulullah kemudian dadanya dibelah, kemudian hatinya diambil, kemudian hatinya dicuci dengan air Zamzam sampai bersih, kemudian setelah itu diletakkan lagi dan ditutup kembali dadanya. Ini Rasulullah. Dari hati yang bersih itulah ternyata yang menjadi modal Rasulullah bisa Mi'raj. Isra, perjalanan yang luar biasa, Mekah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sekaligus juga Mi'raj untuk bertemu dengan Allah dan mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya apa? Abdun. Makanya Bu, ibu-ibu bukan nabi, bukan rasul. Saya juga bukan nabi, saya juga bukan rasul, tetapi peluang kita sama untuk menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus menjadi abdun. Apa itu abdun, Bu? Abdun itu hamba. Hamba itu apa, Bu? Hamba itu untuk gambarannya seperti hamba sahaya. Tahu apa hamba sahaya, Bu? Hamba sahaya itu seluruh aktivitas hidupnya milik siapa? Milik tuannya, betul nggak? Ujung
nasib hamba saya itu ada di ujung telunjuk tuannya. Kata tuannya, pergi ke sana. Si hamba itu bakal ikut apa enggak? Ikut. Pergi ke sono. Tahu apa enggak? Pasti tahu. Kamu tinggal di sini, bakal tahu atau enggak? Nah, kenapa? Karena dia sadar bahwa dia adalah sebagai hamba saya, sebagai abdul. Kalau kita harus juga abdul juga, tapi abdulnya adalah Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya, ibu sudah menjadi abdul atau belum? Ibu sudah menjadi hamba Allah atau belum? Yang taat kepada Allah. Kalau itu jangan-jangan insya Allah, jangan-jangan insya Allah ini. Gini Bu, untuk ukurnya kita ini hamba Allah bukan? Untuk ukurnya begini, ketika azan subuh, azan zuhur, azan asar, maghrib, isya sudah berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa respon ibu-ibu ketika mendengar azan? Langsung taat atau tak dulu. Nanggung ini, nanggung cucian dikit lagi. Atau langsung taat Bu? Hayya 'alas shalah. Apa dia hayya shalah? Ayo sholat. Kalau kata kita apa? Bentar. Ya. Hayya 'alal falah. Ayo menuju kepada kebahagiaan. Bentar dulu. Betul atau tidak? Itu di Solo bukan di sini. Di sini insya Allah sama. Tuh, ya. Itu kalau sholat. Kedua, ya. Contohnya lagi nih. Bab ngaji Quran. Kalau ngaji Quran itu ibadah apa enggak Bu? Ibadah, ngaji Quran, baca Quran, ibadah. Ibu sudah ngaji atau belum? Ada yang belum ngaji? Ada yang sedang ngaji? Kalau kita masih ogah-ogahan ngaji, berarti tanda bahwa kita belum menjadi abdul. Sholat kita masih lalai, berarti kita belum menjadi abdul. Kalau masih banyak entar-entarnya, berarti kita masih belum menjadi abdul. Padahal untuk menjadi mulia di hadapan Allah, kita harus menjadi abdul, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti ibu-ibu, ya, ini termasuk juga nanti ada kaitannya dengan mempersiapkan Ramadan kita. Apakah kita menjadi abdul atau bukan? Tergantung di bulan ini. Nah, makanya dengan kata bi'abdihi ini harus menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, bahwa kita semuanya harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini yang berapa ini? Yang kedua ya, Yang ketiga tentang Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, tentang masjid. Allah sebutkan langsung tentang masjid yang spesifik, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Pertama, ya terkait masjid. Memperjalankan masjid ke masjid harusnya menjadi gaya hidup kita. Untuk menjadi hamba Allah, kita tidak boleh lepas dari aktivitas masjid. Ustaz, saya kan sholatnya nggak di masjid, saya sholatnya biasa di rumah. Nggak apa-apa, memang perempuan sunnahnya, afdalnya di rumah, meskipun boleh sholat di masjid.
tetapi masih banyak cara untuk memakmurkan masjid. Kalau tidak dengan sholatnya, kita hadir di majlis taklimnya. Kalau tidak di majlis taklimnya, kita menjaga kebersihannya, kita menjaga suasana masjid agar tetap hidup. Hidupkan TPA, TPK-nya. Banyak orang-orang yang ngaji. Siapa gurunya? Gurunya adalah ibu-ibu semuanya. Siapa yang ngajinya? Anak-anak semuanya. Nah, ini bagian dari memakmurkan masjid. Maka aktivitas hidup kita agar tetap menjadi hamba tidak boleh lepas dari masjid. Ini yang pertama. Ya. Yang berikutnya tentang masjid. Ya, ini sekaligus juga menjadi perhatian kita tentang dua masjid. Kalau ada nama-nama tempat yang disebutkan di dalam Al-Quran, maka tempat-tempat itu sangat penting untuk kita perhatikan. Ada Masjidil Haram, ada Masjidil Aqsa. Para ulama, ya termasuk ulama-ulama Palestina, ya, ibu-ibu, kalau Ramadan atau di beberapa kesempatan ada ulama-ulama Palestina yang ziarah ke masjid-masjid untuk menyampaikan penguatan semangat. Ternyata memang para ulama sekarang ya memberikan semangat motivasi bagi kita semuanya. Apa motivasinya? Kita jangan pernah lupa untuk Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Bahkan ini menjadi barometer kita semuanya. Apa barometernya? Ibu-ibu, kalau kita ingin melihat jumlah kaum muslimin, maka lihatlah Masjidil Haram. Jumlah kaum muslimin itu banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Banyak. Terlihatnya dari mana? Lihat di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram orang-orang yang tawaf, orang-orang yang ibadah di Masjidil Haram banyak apa sedikit? Banyak. Dan itu masih menunjukkan bahwa jumlah kaum muslimin masih banyak. Meskipun kalau untuk skop regional, ya, untuk melihat jumlah kaum muslimin, lihatlah ketika di hari raya. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Banyak apa sedikit? Banyak. Ya, banyak. Kecuali kalau Idul Fitri di tempat ini pasti berkurang jumlahnya. Ya. Kenapa berkurang? Karena sudah mudik. Ya, sudah mudik. Ibu yang boleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Masjidil Aqsa, kalau kata para ulama, kalau kita membaca dan mengingat Masjidil Aqsa, berarti tentang kekuatan kaum muslimin. Kekuatan kaum muslimin hari ini kuat atau lemah? Lihatlah Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa kaum muslimin hari ini kuat atau lemah? Lemah. Maka ibu-ibu dengan Isra Mi'raj ini mengingatkan kita semua yang tentang satu tempat ibadah, yaitu Masjidil Aqsa yang hari ini butuh perhatian kita semuanya. Oleh karena itu, kalaupun kita tidak bisa membantu secara langsung, ya, kalau disuruh berjihad kan kita juga belum memungkinkan. Betul nggak Bu? Disuruh berperang mau nggak Bu ke sana? Belum tentu bisa. Kalaupun kita belum bisa ke sana, minimal doa dan donasinya tidak pernah putus sampai ke Masjidil Aqsa. Ya, sisihkan sebagian rezeki kita untuk saudara-saudara kita di Masjidil Aqsa. Sisihkan doa-doa kita di setiap ba'da salat, di tahajud-tahajud kita. Doakan saudara-saudara kita di Masjidil Aqsa agar diberikan kekuatan, ketabahan yang untuk terus ada dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentang baru 3 poin ya. Tentang subhana, tentang abdun, tentang apa lagi? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. 3, baru 3. Ya. Yang keempat, yang keempat adalah target utama adanya Isra Mi'raj itu adalah
Allah ingin memberikan syariat sholat, memberikan syariat sholat. Saking pentingnya syariat sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung firmankan syariat ini kepada Rasulullah tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Kalau syariat yang lain cukup dengan perantara. Syariat-syariat yang lain cukup melalui perintah melalui malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Ada sedekahnya, ada zakatnya, ada hukum pernikahannya, ada berbagai macam syariat di dalam Al-Quran. Tetapi untuk sholat langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apa maksudnya? Maksudnya ini adalah terkait tentang pentingnya sholat untuk kita perhatikan. Ya. Seperti halnya mungkin ibu-ibu kalau urusan penting suka diwakilkan, aku datang langsung, betul ya? Ibu-ibu mau nyampe kalau ini langsung ini penting banget, maka saya langsung menyampaikan. Tapi kalau sekiranya bisa diwakilkan, diwakilkan. Tapi urusan yang menurut kita penting, maka biasanya jarang diwakilkan. Tentang sholat, ya, tentang sholat. Ini yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sholat ini kenapa sangat penting? Karena dari sholatlah semuanya menentukan baik dan buruk. Sholat kita baik, maka hasilnya adalah baik. Sholat kita buruk, hasilnya pun buruk. Sholat kita tidak sempurna, maka ibadah-ibadah yang lain juga tidak sempurna. Makanya ketika dihisab nanti Allah akan menghisab pertama kali kita itu dengan apa? Sholat. Kata Allah, Jibril, coba lihat sholatnya. Sholatnya apakah sudah baik atau belum? Ya Allah, sholatnya sudah baik. Nah, masuk surga. Tanpa melihat ibadah-ibadah yang lain. Tapi kalau sholat wajibnya bermasalah, lihat sholat sunnahnya, lihat sholat sunnahnya, lihat bagaimana tata caranya, bagaimana ini itu yang berkaitan dengan sholat. Nah, maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sholat ini sangat penting. Makanya ketika adzan yang terus dikumandangkan adalah hayya 'alas sholat, hayya 'alas sholat, ayo sholat, 17 kali dalam sehari, semalam yang wajibnya, belum yang sunnahnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat. Bu, kita ingin bahagia, Bu? Ingin bahagia? Bagaimana caranya? Sholat. Ya. Makanya dalam adzan disampingkan hayya 'alas shalah. Setelah itu apa? Hayya 'alal falah. Salat, ayo salat, ayo menuju kemenangan. Kalau kita menyepelekan salat, berarti kita menunda kemenangan, menunda kebahagiaan. Jangan sampai begini, Bu. Kita ingin bahagia, tapi sholat ditinggalkan. Kita ingin bahagia, tapi sholat disepelekan. Ya. Nabi Adam saja satu dosa menurunkan derajat. Betul nggak, Bu? Dosanya apa Nabi Adam? Dosa Nabi Adam apa, Bu? Makan buah multi berapa kali? Sekali. Bahkan di tafsir disebutkan bukan makanan, cuma nyicip. Ya, cuma nyicip doang. Sekali dosa kemudian diturunkan derajatnya, betul, Bu? Ya, diturunkan derajatnya dari surga, diturunkan derajatnya ke bumi. Kita ingin masuk surga atau enggak? Ingin masuk surga? Dosa kita banyak apa dikit? Kalau dosa banyak, gimana caranya masuk surga? Nabi Adam aja satu dosa turun dari surga. Lah kalau kita
surga apa enggak? Yakin? Yakin? Ya ibu nggak yakin masuk surga? Beneran ibu? Tapi dosanya banyak apa enggak? Terus gimana caranya bisa masuk surga? Sholat lagi? Taubat? Taubat. Di dalam sejarah disebutkan berapa lama taubatnya Nabi Adam. Taubatnya Nabi Adam ternyata setelah diturunkan dari surga, Adam ada di mana, Hawa ada di mana. Menurut sebagian tafsir menyebutkan katanya Nabi Adam diturunkan di wilayah Himalaya. Himalaya itu mana? Hah? Himalaya, gunung Himalaya. India, apa Nepal? Apa mana ya? Pokoknya daerah situ. Siti Hawa di mana? Di Jeddah. Makanya Jeddah ada nama kota Jeddah. Jeddah ini dari kata Jeddah tuh nenek moyang, yaitu Hawa. Hawa ada di Jeddah di Saudi. Nabi Adam di Himalaya katanya. Begitu ya. Kemudian bertobat ya Allah, bertobat astagfirullah, bertobat. Makanya ada doa Nabi Adam alaihissalam yang terkenal yang biasa kita baca, bahkan sekali nyanyikan. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa artinya? Apa artinya Bu? Rabbana, apa artinya Rabbana? Ya Allah, zalamna, kami telah zalim anfusana apa? Terhadap diri kami. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk orang yang rugi. Ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Berapa lama Nabi Adam membaca doa itu? Di tafsir disebutkan 75 tahun. 75 tahun. Ibu-ibu hari ini usianya berapa tahun? Ada yang masih 17 tahun di sini? Ada? 17 tahun lebih? Ada yang 75 tahun? Ya. Nabi Adam taubatnya 75 tahun, lama tuh. Kalau kita taubatnya baru bentar. Ya, sampai benar istighfarnya. Tapi kita sekarang belum istighfarnya. Harus di astagfirullah apa? Astagfirullah. Harusnya apa? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ustaz, lama sekali Ustaz kamu selesai istighfar saya ini. Tapi memang begitu istighfar. Ya, istighfar memang harus begitu. Ya. Untuk apa? Sebagai pertobatan kita agar masuk surga. Nah, ibu-ibu, memang kita banyak dosa. Tapi insya Allah Allah Maha Pengampun, Allah Maha Rahman, Allah Maha Pengasih. Bagaimana caranya agar kita diampuni Allah Subhanahu wa taala? Perbaiki sholat. Yang sholatnya yang biasanya entar belajar tepat waktu. Sholat yang mungkin biasa saja, tingkatkan kualitas. Sholat yang biasanya cepat, coba dikumandangkan. Sholat mungkin yang biasa kita baca doa-doa yang tidak paham artinya, tambah pemahaman artinya. Sholat yang mungkin gerakannya hanya sekedar bergerak asal-asalan, sempurnakan gerakannya. Terus tingkatkan kualitasnya. Sholatnya baik,
maka insya Allah akhirnya pun akan baik. Rasulullah mendapatkan perintah sholat langsung harus mi'raj dulu ke Sidratul Muntaha. Maka kita sebagai seorang muslim, kalau kita langsung ke Sidratul Muntaha tidak mungkin karena kita masih banyak kekurangan. Tapi ternyata kata Rasulullah, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Makanya Bu, Rasulullah bisa mi'raj itu karena apa? Karena hatinya bersih, ya kan? Bagaimana caranya agar kita sampai kepada Allah? Maka perbaiki sholat. Karena ketika kita sholat sebenarnya kita sedang mi'raj kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah bersabda, as-sholatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Bagaimana caranya? Bersihkan dulu hati. Ya, apalagi sekarang kita sebentar lagi akan menghadapi bulan Ramadan. Hari ini bulan apa, Bu? Hari ini bulan apa? Bukannya masih Januari, Bu? Bulan Syawal. Kalau setelah Syawal apa, Bu? Ramadan. Syawal. Buat bikin lebaran aja ini kita. Ya, Sya'ban. Sebentar lagi Ramadan. Di bulan Sya'ban inilah sebenarnya proses untuk membersihkan hati. Ada hikmahnya. Kenapa, Bu? Ya, ada bulan-bulan yang penuh sejarah. Ada bulan Rajab, kita diingatkan dengan Isra Mi'raj. Ada bulan Syawal, kita diingatkan dengan apa? Di bulan Sya'ban. Kenapa Sya'ban? Di bulan Sya'ban kita diingatkan lagi untuk mempersiapkan diri dengan bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan kita beribadah semaksimal mungkin. Ya. Di bulan Sya'ban, ini ada namanya Abu Bakar Al-Balkhi. Abu Bakar Al-Balkhi beliau menyampaikan begini. Syahrul Rajab kazzar'i. Syahrul Rajab, bulan Rajab seperti kita menanam. Wa syahrul Sya'ban, di bulan Sya'ban kasaqyi, seperti kita menyiram tanaman. Wa syahrul Ramadan, dan di bulan Ramadan syahrul hasad, bulan panen raya. Bulan panen raya. Ini maksudnya apa ya? Ya. Di bulan Rajab kemarin kita seperti nanam. Di bulan Sya'ban kita menjaga tanaman, merawat tanaman. Nanti di bulan Ramadan panen. Maksudnya apa ini dengan ibadah? Di bulan Sya'ban ini, ya, kita sebenarnya waktunya untuk mempersiapkan diri, belajar lagi, melatih diri kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang sempurna. Sholatnya sempurna, sedekahnya sempurna, semuanya sempurna. Kenapa demikian? Hitung-hitung latihan sehingga nanti di bulan Ramadan kita sudah terbiasa melaksanakan ibadah. Begitu. Nah, maka apa di antara yang harus kita latih? Sholat. Di bulan Sya'ban harus kita latih sholatnya. Sholat yang sempurna. Kita mi'rajkan hati kita kepada Allah, ya, dengan melaksanakan sholat. Seperti halnya Rasulullah dibelah dadanya sebelum mi'raj. Maka agar kita sampai kepada Allah, maka mi'rajkan dulu dengan sholat. Kapan mi'rajnya? Nanti kita masuk di bulan Ramadan. Makanya di bulan Sya'ban ini, Bu, ya, di bulan Sya'ban ini sholat diperhatikan.
Ya, bersihkan hati juga yang lain-lain. Kalau misalnya ibu-ibu masih ada masalah dengan tetangga, segera selesai. Ya, Bu, ada masalah dengan tetangga, Bu? Sudah nggak ada, masih ada? Masih ada, selesaikan mumpung kita masih ada di bulan Syawal. Ibu masih ada hutang piutang, selesaikan di bulan Syawal. Tadi saya di Palembang sudah mengingatkan, yang masih punya hutang piutang segera selesaikan. Hutang puasa ya. Kalau hutang uang kapan selesaikannya? Nunggu THR. Ya, nunggu THR. Nah gitu loh, ya, selesaikan semuanya. Agar apa? Agar hati kita semakin bersih. Ketika masuk bulan Ramadan, hati kita dalam kondisi bersih, ya, dalam kondisi bersih. Hadirin Allah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi insyaallah kita akan masuk bulan Ramadan. Ya, kurang lebih berapa hari lagi? 18 ya. 18 hari lagi. 18 hari lagi dengan asumsi mulai puasanya tanggal 19 Februari. Meskipun ada sebagian kaum muslimin sepertinya ada di tanggal 18 juga. Tapi kalau pemerintah sepertinya kemungkinan besar di tanggal 19-nya. Artinya sudah 18 hari lagi kurang lebih kita akan masuk bulan Ramadan. Bu, bulan Ramadan sebentar lagi. Ibu-ibu senang apa enggak? Senang apa enggak? Kenapa senang? Kenapa senang? Kenapa senang? Apa karena sebentar lagi mau punya baju baru? Apa sebentar lagi ya? Udah punya. Apa sebentar lagi mau beli? Iya, juga. Ya, tapi itu memang itu bagian kebahagiaan. Ramadan mendatangkan kebahagiaan. Ya, mendatangkan kebahagiaan. Dapat baju baru insya Allah. Bisa mudik juga insya Allah. Dan mendapatkan yang lain-lain. Tapi ibu-ibu pernah berpikir nggak, Bu? Pernah berpikir nggak bahwa bahagianya kita bertemu dengan bulan Ramadan karena dosa-dosa kita akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pernah berpikir nggak seperti itu? Ada jaminan, Bu. Jaminan dari Rasulullah. Jaminan dari Rasulullah apa? As-shalawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahum. Bu, ini jaminannya, Bu. Salat as-shalawatul khams di antara salat yang 5 waktu. Wal jum'atu ila jum'ati, Jumat ketemu Jumat. Wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan ketemu Ramadan. Mukaffiratun ma bainahum, di antara keduanya ada penggugur dosa. Idza ijtanaba al-kaba'ir, selama meninggalkan dosa-dosa besar. Jadi kalau maksudnya begini, Bu, Allah itu Maha Rahman Maha Rahim. Allah menyiapkan media ampunan dosa, ada yang harian, ada yang pekanan, ada yang tahunan. Masya Allah, luar biasa ya Allah. Yang hariannya apa? Sholat. Tadi kita melaksanakan sholat subuh. Nanti kita melaksanakan sholat duhur. Ibu-ibu tadi setelah sholat duhur sampai detik hari ini ada dosa yang dilakukan apa enggak? Ada dosa yang dilakukan? Enggak ada? Enggak ada? Memang luar biasa soleh-solehah ya. Kalau ada, nggak usah khawatir. Kita nanti ketemu sholat duhur, melaksanakan sholat duhur, diampuni dosa. Sholat duhur, setelah sholat duhur dosa lagi, asal ketemu diampuni lagi dosa. Terus begitu.
Ini harian. Belum lagi Jumat dengan Jumat. Ya. Belum lagi nanti Ramadan dengan Ramadan. Dari bulan 1 Syawal kemarin setelah selesai puasa Ramadan, tiba 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal, sampai detik hari ini kira-kira dosa-dosa ibu-ibu semuanya banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Sudah diampuni atau belum? Oleh Allah. Kalau banyak dosanya, berbahagialah. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan, dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Makanya ada doa. Doanya apa? Allahumma barik lana wa sabbana wa balikna Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab wa Sya'ban dan juga di bulan Sya'ban. Terus ada doa satu lagi, wa balighna Ramadan. Apa artinya? Ya Allah, sampaikan usia kami bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Kenapa kita berdoa seperti itu? Karena masuk bulan Ramadan diampuni dosa. Itu. Tapi ada syarat di hadis tadi, kita jitanabal kabair, selama meninggalkan dosa besar. Insyaallah dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga kesehatannya, Bu. Jaga kesehatannya, jaga stamina-nya sebentar lagi Ramadan. Meskipun ibu-ibu mungkin ada bolong-bolong yang enggak puasa di bulan Ramadan, tapi masih banyak pahala-pahala yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Ya. Ibu-ibu, terakhir dari saya. Yang terakhir. Kalau diurutkan tadi nomor 5 berarti tentang Ramadannya. Ada ada keutamaan. Ya, ada keutamaan seseorang, ada momen-momen tertentu seseorang itu mendapatkan kemuliaan. Ada momen-momen tertentu kita mendapatkan kemuliaan, bahkan pahalanya dilipat ganda. Yang pertama, ada faktor pertama kemuliaan itu adalah syaraful makan. Karena tempatnya yang mulia. Karena kita ada di tempat itu, di tempat mulia itu, maka kita ikut menjadi mulia. Tempat mana, Bu? Tempat diantaranya adalah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, termasuk Masjidil Aqsa. Apa kemuliaannya? Kalau kita ada di tempat itu, kita melaksanakan sholat di tempat itu. Sholatun fi masjidi hadza, kata Rasul, khairun min alfi sholatin, lebih baik 1000 kali lipat lebih baik dibanding dengan sholat di masjid-masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram khairun min mi'ati alfi sholatin fi masjid, pahalanya 100.000 kali lipat. Ibu-ibu sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali lipat dibanding dengan sholat di Baitul Salam. Ini Baitul Salam apa Salam? Baitul Salam. Ibu-ibu sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat dibanding sholat di tempat ini di Baitul Salam. Ibu-ibu sholat di Masjidil Aqsa 500 kali lipat dibanding dengan sholat di masjid lain. Pahala tuh. Kenapa? Karena kita mendapatkan syaraful makan, kemuliaan tempat.
Ada juga yang kedua, faktor pemuliaan itu karena syaraful amir, orangnya yang mulia. Orangnya yang mulia, ya. Dia karena nabi, karena rasul, karena dia sudah menjadi wali, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka doa-doa nabi, doa rasul dikabulkan. Doa para wali dikabulkan. Kenapa? Karena dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sudah menjadi wali apa belum? Sudah ada yang menjadi wali murid. Minimal jadi wali murid. Ya. Sudah menjadi wali murid. Sudah menjadi orang yang bertakwa belum? Sudah menjadi salehah belum? Masih banyak dosa? Katanya wali. Kalau wali dosanya dikit. Walinya wali murid, pantesan dosanya banyak. Ya, dosanya banyak. Bu, Allah kita Maha Rahim. Kalau kita banyak dosa, bukan mulia mungkin di hadapan Allah, kita tidak ada di Masjidil Haram, tidak di Masjid Nabawi. Tapi Allah Maha Rahim. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita dengan faktor kemuliaan yang ketiga, yaitu syaraful zaman, yaitu kemuliaan yang ketiga karena waktunya yang mulia. Apa waktu yang mulia? Bulan Ramadan. Ya, maka kita minta terus Bu, agar kita dari bulan Ramadan, kita ada dimanapun, termasuk di tempat ini, di GMM Blok N di Blok NM apa NN? Bukannya urutannya NN dulu, NOPI dulu, ya. Di tempat ini selama masuk bulan Ramadan, maka insya Allah kita menjadi hamba-hamba mulia dari Allah. Makanya kita berdoa kepada Allah, ya, berdoa kepada Allah, minta dipertemukan dengan bulan Ramadan agar kita menjadi mulia. Tapi ibu-ibu, ada satu hal yang sangat penting sebelum masuk bulan Ramadan, bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita. Dengan cara apa? Latihan lagi ibadah-ibadah kepada Allah. Yang sholatnya belum sempurna, yang ngaji Qur'annya baru sedikit dibanyakin, ya. Yang silaturahim jalan silaturahim lagi, sedekahnya jalan sedekah lagi, agar nanti masuk bulan Ramadan kita sudah terbiasa lagi dengan ibadah-ibadah yang sempurna, sehingga persislah seperti yang disampaikan oleh Abu Bakar Al-Ghazi bahwa bulan Ramadan adalah bulan panen pahala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini barangkali ya yang bisa saya sampaikan 5 poin saja tadi yang disebutkan. Yang pertama tentang subhana, yang kedua tentang abdul, yang ketiga tentang masjid, yang keempat tentang sholatnya, dan yang kelima tentang Ramadannya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mempersiapkan diri kita sebentar lagi Ramadan akan tiba, maka persiapkan. Mari kita persiapkan, saling menasihati, saling menguatkan agar Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih bermakna. Kalau seandainya Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita semuanya, maka jadikanlah Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita semuanya. Mari kita persiapkan. Semoga Allah berikan kemudahan, Allah kuatkan hati kita, iman Islam kita, sehingga kita istiqomah dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Mohon atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.